Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hah? Hah? Musiknya kemana? Kok nggak ada musiknya? Lupa ya? Nggak dikasih musik? Enggak. Tuh, ada kan? Assalamualaikum orang baik. Salam jumpa kembali bersama saya di Big Tulus Official. Hmm. Aduh, udah jam setengah 11 aja. Di sini sih jam setengah 11 pagi ya. Ini bikinnya fresh sekali pagi ini saya bikinnya. Video ini saya buat pagi ini untuk tayang sore nanti ya. Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Mohon maaf sebelumnya agak-agak sakit di leher karena ternyata ada pembengkakan kecil gitu. Amandel sama lukanya tuh kecil kayak sariawan gitu tapi di leher guys. Luar biasa sakit, nelen sakit, makan sakit, ngomong sakit, apalagi nggak jadi dapat iPod, sakit lagi. Lagi kasih challenge-nya lucu ya, kamu tuh kasih challenge ke aku, eh lu bahas nyokap lu, tapi lu jangan nangis. Ya sesuatu hal yang mustahil lah, nggak mungkin lah. Gue sayang banget sama nyokap gue, terus lu suruh gue bahas dia tanpa gue nangis, ya nggak mungkin. Impossible, you know. Alah, 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 alah. Impossible, impossible. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen. Terima kasih banyak. Yang bergabung di rumah orang baik juga, terima kasih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku masih bisa terus memberikan vlog-vlog tertentu tentang apa ya? Tentang diriku. Aduh maaf. Aduh nelen sakit banget guys. Sorry ya kalau nanti misalnya tiba-tiba agak nguap gitu karena aku baru saja minum obat guys. Kalau aku ndak syuting, aku ndak punya video. Kalau syuting sebenarnya agak kurang sehat badannya. Tapi habis ini aku tetap harus buka warung karena aduh, sudah menipis. Mau bayar kontrakan. Jadi kalau sudah puyeng begini, kalau sudah mentok pemikirannya, walaupun sakit mah udah nggak peduli. Kalau untuk konten karena saya adalah seorang kreator, kan viewers atau penonton itu tidak mau tahu urusan kita. Kita sedang sakit kah? Kita sedang tidak baik kah kondisinya? Atau sedang kurang baik kondisinya, dia nggak akan pernah mau tahu. Yang dia tahu adalah dia adalah pemirsa. Kita penyedia siaran. Ya sudah, kreator dengan penonton, ya mau nggak mau saya harus create. Saya harus ciptakan sesuatu untuk mereka yang nonton, kan gitu ya. Jadi apapun kondisi saya harus siap. Apalagi keuangannya lagi yes banget. Sudah waktunya bayar tagihan-tagihan. Aduh. Kalau kemarin masih santai-santai, sakit dibelain gak jualan, gak enak badan ya nggak usah jualan. Pakai ke bank segala macam kan ngurusin buat donasi. Sekarang mau nggak mau sakit mau sehat harus buka warung. Karena ada target yang harus saya kejar, yang harus saya bayar. Kan nggak lucu tiba-tiba channel saya hilang atau video saya hilang gara-gara saya nggak bisa bayar kontrakan kan. Oke, sibuk banget pamer kesedihan Tulus ini. Jangan pamer kesedihan terus, pamer kebahagiaan. Oke, aku bahagia. Baru saja putus, tak perlu engkau bingung terlalu lama. Lebih baik kita terus maju, gapai mimpi yang baru. Punya pacar harus lebih baik
Punya pacar harus lebih keren, tapi keren gak cukup. Yang paling penting tulus harus bahagia. Sama mantan juga gak apa-apa, yang penting harus bahagia. Oke, jadi sumber dari segala kesehatan badan, antibodi kita itu bisa terpampang lagi terbentuk hanya karena kalian bahagia. Jadi meskipun apapun keadaan kita, kita harus selalu bahagia. Kenapa saya masih bisa bertahan sampai saat ini? Karena ada kalian, ada pemirsa, ada viewers yang siap menunggu video yang saya buat. Makanya itu yang membuat saya bahagia. Dan karena saya bahagia, saya harus siap menghadapi semua yang terjadi dalam kehidupan saya. Apapun itu. Jadi ya mau nggak mau harus pintar atur waktu. Pagi bikin vlog, kemudian jawab WhatsApp dari orang, ya toh dijawab-jawab dulu, baru buka warung. Begitu seterusnya dari pagi sampai ketemu malam. Kadang-kadang masih. Sing lucu lagi, sing wis teko, merepet terus. Aku rumah sana dukun coy. Mas bla 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 bla, mas bla 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 bla. Ya ilah. Dukun yang kalian bayar aja belum tentu mau jawab-jawab terus. Dari aku lulus gratis, mbok lok nih. Giliran gak dijawab sampean marah, ya lucu. Bayar ora nesu-nesu. Biasa aja gitu loh, pelan-pelan. Nanya hari ini, besok 2 atau 3 hari lagi nanya lagi kan enak. Nyerocos wey. Sing saman kena dukun jutaan rong karuan kok gelem bayar. Maksudnya belum tentu mau melakukan hal yang sama dengan saya lakukan. Jadi saling mengerti saja. Oh iya mas tuh pagi repot, ini repot. Jangan mentang-mentang mas WA aku nggak dibaca kok jenengan bikin status kayak pacar nih coy situ nih. Jenengan lo bikin status tapi kok WA aku nggak dibaca. Nggak perlu saya screen kan WA-nya jenengan itu di paling di bawah. Nanti ada datang lagi, ketumpuk lagi. Nanti saya pamerkan WA-nya banyak. Oh sok laku. So artis. Oh. Enggak. Aku hanya bercanda, santai saja. Pokoknya yang WA, yang curhat saya minta tolong kesabarannya untuk sabar untuk saya balas ya, slow respon. Karena saya mendahulukan mana yang dulu. Saya tidak peduli itu kenal, saya tidak peduli kalian ada di grup atau apa. Selama itu curhatnya perlu dibahas, kemudian perlu mengeluarkan tenaga pribadi saya harus fokus, saya tidak bisa balas begitu aja ya. Apalagi saya pagi bikin vlog, terus nanti saya sempatkan saya balas 1, 2, sampai 3. Terus saya buka warung kan jenengan tahu sendiri. Lek aku nuruti balas vlognya sampean trok video curhatnya sampean tak balas terus. Aku mangan opo rek? Terus aku makan gimana? Aku bayar kontrakan gimana? Nah itu yang perlu kalian pikirin. Wes gratis aja kokean mesak ke aku. Ya, tak tulung panggah sing gratis itu malah berhasil banyak. Yang udah keluaran puluhan juta nggak berhasil apa-apa. Nah kan itu berarti kan jenengan jodohnya sama saya ketemunya nih. Sekarang, oh bantuan Mas Tulus tuh lebih bisa membantu saya. Gratis padahal aku orang bayar apa-apa. Saya 60-an juta kok ramari. Nah berarti kan jenengan cocok sama saya. Nah karena cocok sama saya, gunakanlah attitude yang baik, gunakanlah etika yang baik dalam bersikap kepada saya. Saya tidak gila hormat, tapi setidaknya tolong dimengerti sedikit aja. Tidak tak balas, yo sabar. Pasti tak balas, tapi sabar. Ya, lek misalnya nggak dibalas terus ngoceh mas, sih koyong ini sama nih sombong. Meneng golek vape sabar sama nih kok sama dadi artis dadi dukun. Kowe bayar aku piro ngomong koyong ngono? Sama njaluk nomor rekening nggak pernah tak kasih. Kok bisa-bisanya? Enggak ya guys, sorry, aku cuma bercanda. Ntar ada yang baper lagi ya. Oke, saya ucapkan selamat datang untuk para subscriber yang baik hati dari Sabang sampai Merauke yang sudah like, sudah subscribe, sudah bergabung di rumah orang baik. Terima kasih banyak. Tanpa terkecuali saja Pak Samin yang punya Papua, halo. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Selamat. Ada yang lagi nangis guys. Oke, salam jumpa lagi buat kalian yang tentunya ada di seluruh Indonesia. Pak Samin, ada Mas Tono yang di Makassar, terus ada di Palu, Kendari, Polewali Mandar. Maros, halo Maros. Di sana ada Bang Usman, ada Mas Yusuf. Kemudian yang di Kalimantan ada Mbak Nana, ada Bunda Sriatun, ada Mbak Evi. Kemudian yang di Palembang, Lampung, ya. Terus Bengkulu, halo. Jambi, Bu Nuri bersama keluarga besar di sana juga ya. Bersama keluarga besar pokoknya Bu Nuri. Terus ada Mas Bandit yang dari Padang. Kemudian dari Medan Mbak Nur Hayati, halo Medan. Terus ada dari Pekanbaru Mas Budi. Dari Rengat. Kemudian, Bontang belum ya. Bontang selamat bergabung. Lalu untuk yang di
Jambi udah, Bengkulu udah, Lampung Mas bisa jadi, Mbak Sari, Mas Ilham, halo. Rawajitu, Tulang Bawang, Waikanan, Kota Bumi, Lampung Timur, Labuan Maringgi, pokoknya semuanya yang ada di Lampung selamat bergabung ya. Mas Suci udah ya, Palembang udah, terus Jakarta, halo Jakarta, apa kabar? Mbak Carol yang punya Jakarta Selatan, selamat bergabung bersama saya. Ya. Mbak Carol kan suka nyanyi-nyanyi kan kalau di grup ya. Wih, suaranya cocok banget, keren banget Mbak Carol suaranya. Terus ada Mas Taufik yang punya Tangerang, Mas Rich. Terus ada Mas Saiful yang punya Tangerang juga. Kalau nggak salah namanya rumahnya di mana tuh? Pondok Cabe. Kalau nggak salah Mas Saiful itu di Pondok Cabe ya. Ada Bu Ratna juga yang ada di Jakarta, di Tangerang. Terus yang ada di Cianjur, ada yang di Bogor, ada Mbak Rini, Mbak Rini di Bogor, terus ada Mbak Novi di Bogor juga. Ada Kang Jawareng yang punya Cianjur. Pokoknya semua yang ada di Bogor, yang ada di Jawa Barat, ada Bandung, ada Mas Irman di sana, Mas Fahmi, halo. Sehat selalu buat kalian ya. Tidak terlupa juga untuk yang ada di Bekasi Cikampek, Mbak Nur Hayati keluarga besarnya juga di Bekasi, Basri yang punya Cikampek. Selamat bergabung. Oke, lalu untuk yang punya Cirebon, siapa ya Cirebon ya? Yang punya Tegal, kemudian ada yang dari Cilacap, Mas Arya Kreasi Tegal, terus ada Mbak Eni yang punya Cilacap, dari Cirebon, ada dari Semarang, Mas Suyanto, terus Mbak Sopo kayak yang dari Pati, Ibu siapa gitu, aduh. Pokoknya yang dari Pati, Semarang, Solo, ada Mbak Boyolali itu Mbak Mei bersama keluarga besar. Halo, ternyata semuanya suka nonton vlog ini loh. Saya juga orang Simo Pelem ya. Ada Mbak siapa gitu tadi ngomongnya, katanya sudah di Simo Pelem juga loh Mas. Oh iya, jadi keluarga besarku itu di desa Simo Mbak, di belakang rumah sakit yang baru mau dibangun. Itu rumah sakit apa ya, jadi di belakang situ tuh rumah keluargaku besar. Pokoknya keluarganya Mbah Sajari jenenge Mbak. Dulu mbahku namanya Mbah Sajari yang punya Simo Pelem itu. Kalau nyari ya gitu aja nanyanya. Jadi aku kalau waktu itu nyari ke situ karena sudah hampir 40 tahun mamaku ndak pulang. Setelah kami pulang, kami tanya-tanya rumahnya Mbah Sajari, ternyata masih ketemu. Pokoknya desa Simo lah yang masih banyak warung-warung jualan daging. Itu. Di daerah situ keluargaku. Keluarga besarku rumahnya di situ, di Solo itu di Boyolali. Bu Deku juga jualan di pasar kok, jualan sayuran ya. Terus yang dari Jogja ada Mbak Novi, ada Mas Ronggo di Jogja. Terus apa meneh ya, Mas Putra Sugeng enjing si sonten Sugeng malam. Mas Putra nonton nggak ya kira-kira? Yang di Sidoarjo Mas Khairul, lalu apa kabar, sehat ya? Mami Emi yang punya Banyuwangi, ada Mbak Erni juga. Lalu yang dari Surabaya ada Mas Muhammad Muhsinun yang punya salam go Mbak Yuku yo Kang. Terus buat Mbak Christine yang punya cantik, mudah-mudahan selalu ditelepon sama ibunya. Setelah sering-sering ditelepon segera datang jodohnya. Amin ya Allah. Mbak Christine nyarinya kayak gimana toh? Mudah-mudahan saya doakan dapat yang terbaik buat Mbak Christine ya. Dapat jodoh yang terbaik sesuai dengan mau Mbak Christine, seiman yang bisa membahagiakan Mbak Christine. Amin ya Allah. Terus ada lagi Tulungagung, Ngawi. Terus ada Blitar, ada lagi apa mana tuh? Aduh aku lupa guys. Pokoknya yang ada di Pulau Jawa lah semuanya ya. Di Indonesia tanpa terkecuali. 13 menit coy, sapa-sapa doang. Wah, belum ke Malaysia, belum keluar negeri nih. Halo Mas Ahmad Firdaus yang punya Malaysia, Mbak Sangkuriang, ada Bapak Abdullah yang punya Malaysia. Di Singapura ada Mbak Nur Hayati sama Pak siapa kemarin yang curhat belum sempat saya balas ya Pak. Yang dari Singapura hari ini saya balas. Tenang Pak, sabar dulu, oke? Bapak yang dari Singapura namanya Pak siapa gitu saya lupa, sorry ya. Pokoknya ada nanti yang di situ. Terus yang ada di Malaysia sih sudah. Malaysia, Singapura, Kak Ajija yang punya Brunei Darussalam, Kak Ajija bersama keluarga. Salam buat abang kakak, salam sama kucing-kucingnya ya. Oke, sama Datuk pun sudah balik, sudah aku kirim balik ke rumah kakak ya. Lalu untuk yang ada di Taiwan, Taipei, Mbak Siti Aminah, Mbak Yanti,
Terus ada Mbak siapa ya yang kemarin transfer buat donasi juga 150.000. Matur sembah nuwun yang dari Taiwan, sehat selalu. Yang dari Makau, dari Hong Kong Mbak Tuyati di sana. Halo Mbak Yani yang punya Jerman. Terus Mbak Ngatin yang punya Swiss. Mbak Asri yang punya Los Angeles. Pokoknya semuanya saja 15 menit sapa-sapa. Durasinya kepanjangan. Daripada leher sakit ya, bisa aja emang gua ngehibur orang. Subhanallah. Terima kasih ya Allah, Engkau memberi aku pribadi yang kuat, pribadi yang bagus untuk terus bisa berbagi kepada sesama dengan suara sekalipun. Amin ya Allah. Kita bakal bahas apa hari ini? Tentang manusia dan jin. Bisa mereka saling mencintai, saling menyukai, kemudian menikah memiliki anak? Bisa atau tidak? Jawabannya adalah bisa sekali. Sangat bisa. Jadi ya, aduh. Waktu lagi syuting ada yang tit gitu ya guys ya. Jadi agak aku close dulu. Ternyata ini guys yang datang guys. Google AdSense, yeay. Seneng banget aku loh. Ntar aku bikin ulasan tentang ini ya. Kelihatan gak sih? Enggak ya? Enggak. Alhamdulillah pinku datang guys. Nanti kita bikin videonya ya. Sekarang kita tahan aja dulu. Oke, kita lanjut. Tadinya mau bete, aku marah-marah. Pak lagi syuting tau Pak, ngapain sih Pak? Ternyata Pak Pos. Aduh ya Allah, Pak Pos yang kucintai. I love you so much. Nganterin gini ya. Seneng banget gue hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih banyak. Anugerahnya teman-teman, terima kasih banyak. Oke, kita lanjut bahas lagi. Tentang tadi kita bahas tentang pernikahan antara manusia dan jin, ya. Jawaban saya bisa. Bisa, dan saya pernah bertemu dengan sorry, saya tidak sebut pasien ya, karena teman saya kenal dari YouTube juga. Dia curhat kenal dari YouTube. Beliau berasal dari daerah Jawa Barat, tinggalnya di Jawa Barat. Nah, jadi beliau tinggal di Jawa Barat dan beliau pernah merasa suka dengan seseorang. Dia ini seorang perempuan ya. Dia ini seorang perempuan. Dan dia merasa suka dengan seseorang. Ternyata yang dia sukai itu adalah siluman ular. Dia nggak tahu kalau si laki-laki ini ada siluman ular. Setelah tahu, anehnya si mbak ini setelah tahu kalau si masnya itu siluman ular, bukan berkurang rasa cintanya, malah makin jadi cinta. Akhirnya dia bisa dikategorikan menikah kali ya. Karena di alam sang siluman ya rame-rame, katanya hajatan juga. Si mbak ini cerita nyata loh guys, ini nyata loh. Nanti aku share di sini ya. Nih, kalau kalian tidak percaya ada WhatsApp-nya. WhatsApp yang menceritakan dia menikah dengan siluman ular tadi. Nah, jadi dia menikah itu di alamnya sama dengan kita. Ya ijab kabul kayak gitu. Tapi lebih nggak ijab kabul sih, katanya pakai bahasa Jawa. Nggak ijab kabul ya, cuman pakai bahasa Jawa. Nggak pakai bismillah, nggak pakai apa kayak gitu. Ya nikah secara adat Jawa tapi tanpa embel-embel agama. Kalau kata mbaknya sih lebih ke Hindu Mas Tulus. Saya dinikahin kayak dengan cara Hindu kayak gitu. Jadi saya disiram-siram air doang katanya gitu-gitu. Nah, subhanallah hari ini ujian saya ya. Memang saya dikasih kesenangan tapi motor subhanallah hari ini banyak banget. Yang segala anak nangis, yang segala motor. Usut punya usut, saya bilang, Mbak jenengan nikah berarti? Iya saya nikah. Saya nikah dengan si siluman ular ini di alam sana. Tapi di alam nyata beliau sendiri. Beliau ndak ada suaminya. Posisinya beliau tidak punya suami. Sampai menginjak usia ke-42 tahun. Beliau baru-baru ini saja terputus dari si mas siluman itu. Baru-baru saja. Dan sorry, anak dari sang siluman itu meninggal.
Kalau saya pribadi, bagaimana cara mereka berhubungan kemudian mendapatkan anak? Saya tanya sama mbaknya, mbak lah sampean piye berhubungan nih? Ya berhubungan badan biasa mas, sama halnya kayak manusia sama manusia gitu. Ya saya melakukan hubungan, saya ya ciuman, maksudnya gitu. Nah, jadi jadi ya sama aja, ndak gimana-gimana. Sebenarnya mereka tidak ngapa-ngapain. Menurut pandangan saya, hanya saja mereka di alam bawah sadar mereka melakukan hubungan. Mungkin pikiran saya awalnya begitu. Ternyata ndak, memang mereka bergelut, ya biasa. Secara nyata, guys. Terus sampai pada akhirnya secara gaib juga mbak itu hamil. Memang mereka punya anak, bisa punya anak, tapi sorry, anaknya jin juga, bukan orang. Kalau kata mbaknya meninggal, padahal udah jelas-jelas tak lihat itu anaknya juga jin, bukan orang. Jadi ya dia hamil-hamil tuh ya nggak tahu, orang kampung ya nggak ngerti, orang hamilnya secara gaib, anaknya pun gaib. Kalau menurut cerita si mbaknya anaknya meninggal, padahal anaknya bukan meninggal, tapi dibawa sama si siluman ular ini gitu loh. Setelah mereka terputus. Jadi setelah mereka menikah sama ditinggal, tapi anehnya mbaknya ini kaya. Mbaknya ini sekarang jadi perawan tua tapi kaya raya. Malah ngejak aku rabi coy. Dia sempat ngomong gini, yaudah nikah sama Mas Tulus aja wis yuk. Hah? Aku cuma kayak gitu toh. Nikah sama aku. Wani Wiro. Enggak. Jadi si mbaknya ini sekarang ya mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan segera terselesaikan urusannya, kemudian segera mendapatkan jodoh. Dan memang kalian kan selalu bertanya, Mas Tulus, manusia dan jin itu bisa berhubungan atau tidak? Bisa. Mereka punya kemampuan khusus, tapi untuk jin-jin tertentu yang sudah mempelajari ilmu tertentu. Sama halnya kayak kita, ketika kita mau melihat alam lain, ada manusia yang nggak bisa apa-apa, kemudian mempelajari ilmu sampai bisa datang ke alam itu, ya toh? Dengan bantuan ilmu, kemudian ada bantuan jin juga itu pasti. Kemudian kalian kunjungi tempat itu pakai apa? Pakai ilmu. Sama halnya dengan jin, dia bisa membentukkan badannya seperti halnya orang, tapi dengan ilmu tingkat tinggi yang memang dia yang mempelajari. Kemudian mereka bisa berhubungan badan dengan seorang perempuan, ataupun sebaliknya terhadap laki-laki, mereka tetap berhubungan badan, tetap ya pok gitu. Setelah jadi, hamilnya pun ternyata hamil gaib. Karena sang suami itu adalah siluman alias benda gaib. Jadi nggak bisa punya anak nyata. Jadi kalau misalnya ada yang bilang si A anaknya genderuwo, diperkosa genderuwo, punya anak begini. Sorry kalau saya masih 50-50. Jawaban saya untuk itu antara iya dan tidak. Karena kalau saya itu menilainya dengan apa yang saya lihat, bukan apa yang saya tahu. Bukan apa yang saya dengar. Jadi saya tuh melihat dulu, baru saya percaya. Saya mendengarkan cerita dari orang. Kalau cuma cerita ngomong kosong, bukan orangnya langsung yang cerita, saya bisa jadi hanya bertanya-tanya terus. Bener nggak sih? Makanya tadi saya bilang 50-50. Jadi setelah dia menikah dengan si jin siluman ini, ternyata mereka terbentuknya adalah sebagai jalinan atau ikatan pesugihan kalau dalam ilmu kita. Dalam ilmu nyata, dalam pandangan nyata itu ternyata adalah ikatan pesugihan. Jadi mbak ini diajak nikah, dikasih harta, diperkaya, kaya raya banget. Dia bilang kok, Mas Tulus, makanya kalau nikah sama aku Mas Tulus nggak susah. Loh, sampean sugih-sugih pesugihan rek, aku udah ditumbali ya apa sih? Tumbalnya gede banget mbak, nyari tumbal kayak aku kan susah. Yang model gede kayak gini dagingnya banyak itu ndak gampang. Kok sembarangan aku mau nikah sama sampean? Ya mbok yo ayo. Oke, jadi ternyata mbak ini menikah tapi dia ndak tahu kalau di sisi lain dia harus mengorbankan dirinya dia untuk jadi pemuas nafsu si siluman. Kemudian dia dicukupkan hartanya, diberikan apapun yang dia mau. Ternyata guys, ada juga sebagian jin atau manusia yang bisa suka dengan jin ataupun sebaliknya. Ini loh yang perlu kita tahu. Jadi kalau zaman dulu Raja A nikah dengan jin B, Raja B nikah dengan jin A. Nah, kalau saya zaman dulu kan cuma denger-denger tok. Tapi setelah saya dapat temen yang namanya Mbak ini, terus si silumannya datang ke sini ngobrol sama aku,
Dia menjelaskan, "Lah memang saya suka kok, memang saya senang." Jadi memang ternyata pada dasarnya ada manusia yang memang disukai sama jin, ada jin yang suka dengan manusia. Itu nyata, memang itu ada. Ya. Jadi dengan alasan tertentu mereka bilang suka, ada yang memang sengaja, ada yang benar-benar suka, itu memang ada. Jadi ini konteksnya yang saya bilang adalah yang benar-benar suka ya, bukan karena suka terus kemudian menghalangi jodohnya. Seperti contohnya kasus si Raden dengan Mbak Christine. Kalau itu Raden benar-benar suka, bukan berarti dia niat menghalangi jodohnya Mbak Christine. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi mereka memang punya ada rasa suka. Nah, kalau si mbaknya ini memang beneran cinta sama si Mas Siluman ini. Wong ganteng Mas Tulus, ganteng gagah terus enak katanya gitu kan. Apa nih Mbak? Wis pokoknya anu nih enak ngoleke katanya gitu. Kan aku heran ya. Apa sih? Ini loh. Gitu ya. Ya Allah. Ya Allah ya Rob. Jadi kebetulan banget si siluman ini tampan, kemudian mencukupi secara harta. Selanjutnya untuk seperti itunya bisa mengenakan sang perempuan. Makanya dia nyaman. Dia baru sadar ketika itu memang bisa terbentuk atau terjalin adalah sebagai pesugihan. Kenapa bisa dibilang pesugihan? Jadi mbak ini selalu cari karyawan untuk ngurusin rumahnya, untuk kerja di rumahnya, karena rumahnya kan besar sekali ya. Beliaunya ini juga pekerjaan nyatanya adalah mapan sekali. Beliau bekerja di pemerintahan dan luar biasa maju pekerjaannya, luar biasa mapan. Jadi rumah tuh tidak pernah ada yang nunggu, dia setiap hari kerja. Selanjutnya rumah yang nunggu adalah karyawan atau anak buahnya itu. Ada sekitar 3-4 orang dan setiap tahun ada aja kecelakaan di rumah itu. Entah karyawannya jatuh, entah karyawannya sakit tiba-tiba meninggal. Nah itu dari situ si mbak ini mulai memikirkan apa gara-gara saya ini menikah dengan siluman ini gitu loh. Sebenarnya awalnya kan dia tidak sadar kalau itu siluman. Kemudian setelah sadar bukannya makin sadar malah makin cinta ya. Kita tidak pernah tahu ya siluman itu menanamkan apa ke si mbaknya. Lalu dia coba cari alternatif sama si ustadz itu. Dia kasih tahu kalau jenengan itu sudah terikat pesugihan dengan seseorang, dengan seorang siluman. Oh, pantes saya begini-begini. Tapi kan dasar kami itu awalnya suka sama suka Pak Ustadz, katanya. Ya memang, terus dasarnya suka sama suka, tapi itu hanya apa kamuflase dari si jin itu untuk menggait si mbaknya supaya mau terikat. Akhirnya bisa ngambil korban-korban yang dia mau, gitu loh. Nah, kebetulan banget si pembantu yang meninggal di rumah mbak ini tuh selalu berhari lahir sekian kliwon misalnya. Dan kebetulan yang meninggal selalu di hari yang itu hari lahirnya. Nah itu yang bikin si mbaknya makin curiga. Kok aku semakin kesini makin nggak normal. Setiap disukain cowok itu pasti sakit. Ntar bahkan ada yang kecelakaan kayak gitu-gitu guys. Jadi ada cowok suka sama mbaknya, tiba-tiba kecelakaan, tiba-tiba ada yang kalau meninggal sih belum pernah ya menurut cerita beliau. Makanya dia bilang, loh kok kayak gini, lama-lama nggak sehat dong gue kan namanya manusiawi ya guys. Lama-lama dia merasa kalau ya gue kan manusia, gue harus nikah dengan manusia, gue harus punya anak, gue harus punya keluarga kan gitu. Nah dia menyadari hal itu, kemudian dia mencari jalan sendiri, kemudian dia bercerita sama ustadz itu minta tolong untuk diputuskan. Nah usut punya usut, si ustadz berhasil memutuskan perjanjian pesugihan itu. Entah pakai cara apa saya nggak tahu. Terputus dengan caranya, lalu dia berpesan kepada si mbaknya harus mensedekahkan sekian jumlah hartanya ke salah satu pondok pesantren. Pondok pesantren apa majelis gitu ya? Aku agak lupa ya guys, karena ceritanya udah agak lama, udah ada 2 minggu yang lalu. Baru-baru aku bikin vlog kok dia cerita itu. Nah, disumbangkan sudah, tapi sekarang posisinya mbaknya ini setelah diputuskan, kemudian putuslah hubungan dengan beliaunya, beliau merasa jodohnya semakin susah, ya. Karena satu, pekerjaannya hancur, semua hartanya hilang. Hanya tersisa rumah satu, itu pun angkernya nauzubillah. Setiap hari ada aja penampakan di rumah itu. Jadi, saya bisa bercerita begini karena ada seseorang yang bercurhat ria terhadap saya. Curhat ke saya menceritakan apa yang dia ceritakan. Jadi memang benar ada manusia bisa menikah dengan jin atau siluman itu ada, tapi anaknya ya siluman. Terus alasan dia, iya Mas Tulus aku juga hamil, aku juga melahirkan. Perasaanku aku melahirkan tuh dibantu sama mertuanya dia, ya siluman juga bukan orang.
Setelah anaknya lahir katanya anaknya meninggal katanya. Setelah lahir tuh anaknya meninggal. Anaknya ya bentuknya orang laki-laki, bayi. Makanya dibawa sama si mertua dari si siluman itu tadi, mertua dari mbaknya. Padahal yo sebenarnya bocah itu nggak meninggal. Memang si mbak ini dijadikan alat untuk mereka berkembang biak gitu loh guys. Mereka memperbanyak keturunan. Itu sebenarnya tujuan awalnya. Saya coba jelaskan ke mbaknya, tapi mbaknya sekarang sudah menyadari dan alhamdulillahirobbilalamin si mbak ini sudah mendekatkan diri sama Allah, kemudian menyadari kesalahannya, dan sekarang hanya saja dia masih mengalami beberapa gangguan, di mana rumah yang dia tinggali saat ini angker banget. Lagi mau dijual aja katanya. Terus dia mau tinggal di daerah ikut sama keluarga besarnya. Gitu. Jadi dia punya keluarga besar, punya orang tua yang tinggal di Semarang. Dia katanya mau tinggal di Semarang aja. Semua harta yang ada di Jawa Barat ini mau dijual semua sama dia. Mau sebagian disumbangkan ke masjid, diwakafkan, sebagian untuk dibawa pulang ke Semarang. Saya rasa rasa suka terhadap apapun dari manusia atau dari jin ke manusia selalu ada alasannya. Itu yang perlu hati-hati. Jadi tiba-tiba jenengan suka dengan jin atau jin suka dengan sampean, alasannya dengan rasa suka yang benar-benar suka itu sedikit sekali kemungkinannya. Makanya perlu hati-hati. Ternyata di sisi lain mbak ini diikat dengan pesugihan. Satu pesugihan, kedua perutnya dijadikan, rahimnya dijadikan alat untuk berkembang biak dari siluman tadi. Bahkan si siluman ini cerita sama saya, anak saya udah ratusan dari perempuan ini Mas Tulus, bukan cuma satu. Tuh, padahal yang terlihat jelas dengan si mbaknya yang keluar cuma satu. Sekali membuahi perut, dia bisa mengeluarkan 200 sampai 300 siluman. Hebat nggak? Sedangkan di mata si mbaknya dia melahirkan hanya bayi satu. Padahal itu ratusan. Bayang norek, lek wong wedok ngelahirkan 200 gak jebol wisan wi. Sekarang kita berpikirnya seperti itu, tapi memang itu hanya pemikiran kita saja yang memikirkan, oh ternyata ada atau begitu. Ya, memang ada. Serius, itu ada dan kita perlu pahami itu ketika itu ada, ya memang ada. Dan hati-hati. Sekali lagi hati-hati. Kamu merasa kamu bisa menikah dengan jin, menikah dengan A, jin menikah dengan kalian, suka dengan kalian. Landasannya apa, dasarnya apa, kalian harus benar-benar tahu itu. Takutnya sama kayak si mbak. Dijadikan alat buat berkembang biak, kemudian yang kedua, diberikan harta dicukupi, tapi ternyata sebagai pesugihan. Tumbalnya, orang-orang yang nggak tahu apa-apa, orang-orang yang tidak merasa bersalah. Tuh guys, oke? Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan bisa diambil cerita dari si mbak ini, dari sesuatu yang sudah mbak ceritakan, sesuatu dari yang orang sudah ceritakan. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi kejadian-kejadian yang sama, karena memang sampai sekarang untuk yang sengaja menikah dengan jin untuk alasan pesugihan banyak banget, banyak sekali. Mereka tetap rela menikah dengan jin hanya untuk mendapatkan pesugihan itu. Dia nggak sadar kalau rahimnya dimanfaatkan oleh jin untuk memperbanyak jin-jin lain untuk mendekatkan diri kita terhadap kiamat. Iya benar, jadi mereka tuh memanfaatkan sebenarnya. Banyak sekali yang dimanfaatkan, hanya saja kita tidak menyadari. Bodo amat, yang penting gua kaya, yang penting gua banyak duit. Gua menikah sama jin, dia sama siapa kayak bodo amat. Ada banyak orang yang berpikir seperti itu karena mereka berpikir duniawi. Memang secara logik mereka kaya raya, kemudian disegani orang karena hartanya banyak. Tapi dia tidak pernah tahu, ketika Allah sudah memberi kita jalan 1000 untuk dapat rezeki, Allah juga punya 1000 jalan buat mengambilnya kalau kamu dulu nyarinya tidak benar. Tuh yang perlu kamu tahu. Mendingan tuh kita bersyukur dengan apa adanya. Kayak si mbak ini, oke lah, dia pernah salah, dia pernah melakukan kesalahan. Saat ini beliau sudah mulai bertobat, mendekatkan diri sama Allah, kemudian memutus mata rantai pesugihan itu yang dia sendiri memang tidak sengaja ya. Kalau mbak ini kan jelas-jelas nggak sengaja, tapi di luar sana masih banyak sekali orang yang sengaja melakukan perjanjian kemudian menikah dengan jin hanya untuk memperkaya diri sendiri. Ya Allah, ya Rob, kalian tidak pernah tahu. Itu cara mereka berkembang biak, membanyakkan diri sebelum pangerannya datang. Siapa pangeran mereka? Tuh yang matanya satu di sini. Gede banget. Itu pangerannya mereka. Mereka tuh menunggu pangerannya bangun. Piye cara bangunnya? Ya diciptakan angkara murka di dunia ini.
Semakin banyak musibah, semakin banyak ini kan, semakin banyak orang yang berbelok pikirannya ke Allah. Nggak mikir ke Allah lagi, akhirnya mikir ke dia. Wes, semakin mendekati kiamat saya rasa kita ini. Ya, oke. Mudah-mudahan cerita ini bisa membuat kalian bisa lebih belajar lagi, lebih bijak lagi bahwasanya cara memperkaya diri sendiri itu, Allah tuh udah ngasih banyak jalan loh. Banyak amalan-amalan di Al-Quran yang menyarankan baca ya surat Yasin sekian kali untuk mendapatkan rezeki melimpah misalnya. Itu jelas-jelas sesuai dengan syariat agama kita. Lakukan sholat doa supaya rezeki kamu diturunkan dari langit, dari bumi, dari kanan dan kiri. Sholat duha itu pesugihan paling hebat. Ngapain kok masih segala mau kawin sama jin, nikah sama jin cuma buat kaya doang. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa mengambil sesuatu cerita, mengambil sesuatu hikmah dari apa yang kita ceritakan hari ini, bahwasanya memang pernikahan itu ada, tapi buat saya pribadi anaknya tidak nyata, yaitu anaknya jin. Terus kalau ada anak katanya lahir kemudian mukanya mirip genderuwo dan lain sebagainya, saya rasa itu hanya kelainan jin saja. Dia menikah, tetap menikah dengan sang suami, tapi sang suami dirasuki dengan jin, kemudian menikah sebenarnya tetap dengan si jin dari sang suami, hanya mungkin kelainan jin yang dipengaruhi sama jin itu tadi. Kalau yang kayak gitu bisa. Cuma kalau jin menikah dengan orang kemudian bisa hamil, lahir orang, saya tidak percaya. Hanya 50-50 pandangan saya. Itu ya. Oke, ini pertanyaan dari si moker-moker itu deh kalau nggak salah. Mudah-mudahan bisa senang dengan jawabannya. Dengan vlognya kita bakal bahas lagi selanjutnya kapan-kapan. Di lain waktu, di lain hari kita bakal bahas ini ya. Insya Allah ketemu lagi sama saya Big Tulus. Tugas saya sudah selesai, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf untuk tutur kata yang nggak berkenan, kurang berkenan, atau ada apa yang saya sampaikan agak sedikit mungkin jorok dan lain sebagainya. Itu saya gunakan hanya untuk menghibur saja, tidak ada tujuan lain. Gitu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk sudah subscribe, sudah like. Terima kasih banyak untuk yang belum supportnya buat di subscribe, di like. Mudah-mudahan kalian sukses dan selalu sehat, diberikan kemudahan rizki, dijadikan umur yang berkah barokah. Suka di like, tidak suka di dislike juga nggak apa-apa ya. Saya Big Tulus, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik.